Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Kalau Rizky berharap adik-adik tetap sehat, tetap semangat, walaupun kita setiap hari Minggu mengikuti ibadah Pelkat PA melalui daring. Tapi tidak menutup rasa sukacita kita berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Oke adik-adik, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, sebelumnya kalau nih adik-adik mau mengajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 13, kami puji dengan riang, kami puji dengan riang. Kita nyanyi bersama-sama ya. Oke adik-adik, tadi kita sudah mengangkat satu pujian. Dan sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, untuk mengawalinya, mari kita bersama-sama lipat tangan kita dan kita tutup mata kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kembali lagi kami ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa untuk hari yang selalu indah, selalu baik yang Kau berikan buat kami. Bapa, pada pagi hari ini kami dari anak-anak Pelkat PA mau mengikuti ibadah yang walaupun masih melalui media, tetapi kami dengan rasa syukur, mengucap syukur bahwa Tuhan masih menjaga dan merawat kami sampai saat ini. Bapa, pada pagi hari ini kami mau memohon dan meminta Roh Kudus-Mu Bapa untuk memimpin dan menyertai ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kiranya Tuhan memberikan kami setiap hati kami masing-masing dengan Roh Kudus-Mu supaya kami dengan sungguh-sungguh mau mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah berdoa dan kalau nih sekarang mau minta adik-adik untuk siapin Alkitabnya. Sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bunda Like. Oke adik-adik, Alkitabnya sudah diambil belum? Oke, kalau sudah, diamkan sejenak, kita angkat satu pujian, lagu dari Kidung Ceria 137, Senang Ku Baca Alkitab. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Meminta Roh Kudus, meminta pimpinan Tuhan supaya adik-adik dengan sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan. Kita lipat tangan. Jarinya disatuin. Lalu kita berdoa. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kembali lagi kami ke hadirat-Mu Bapa pada pagi hari ini. Kami sudah mempersiapkan Alkitab kami. Kami sudah mempersiapkan hati kami, telinga kami, mata kami, pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan yang sebentar lagi akan dibawakan oleh Bunda Like. Tuhan Yesus kiranya memberkati Bunda Like yang akan memberikan firman Tuhan supaya adik-adik atau kami sekalian yang mendengarkan dapat mengerti dan memahaminya. Terima kasih Tuhan Yesus, berikanlah kami Roh Kudus-Mu sehingga kami dengan sungguh-sungguh mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hanya ini doa dan sembahyang kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak, kita bertemu lagi dalam ibadah minggu pelayanan anak hari ini. Walaupun hanya melalui media sosial. Anak-anak, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus selalu menjaga, melindungi kita, mengasihi kita. Walaupun di masa pandemi ini Tuhan Yesus selalu menjaga kita sampai saat ini kita sehat-sehat semua. Anak-anak, bacaan Alkitab hari ini terdapat dalam Lukas 9
ayat 28 sampai 36. Anak-anak sudah ketemu semua? Sebelum kita baca, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur, banyak terima kasih untuk kasih setia Tuhan bagi kami. Tuhan sudah menjaga, melindungi, dan berkati kami sampai saat ini. Sebentar lagi kami akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan buka hati dan pikiran kami, terangi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti, terutama mampu melaksanakan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Ampuni dosa dan salah kami Tuhan, dengar doa kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, pembacaan Alkitab kita ambil dalam Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus, lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilau. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Anak-anak, sebelum Bunda lanjutkan ceritanya, kita saksikan dulu video ini. Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya, yaitu Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes, naik ke atas gunung untuk berdoa. Pada saat Tuhan Yesus berdoa, murid-muridnya tertidur lelap. Tiba-tiba, wajah Tuhan Yesus berubah dan jubahnya menjadi putih dan bersinar terang. Kemuliaan Allah terlihat dalam diri Tuhan Yesus. Tampaklah Tuhan Yesus sedang berbicara kepada Musa dan Elia. Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang melaluinya Tuhan memberikan hukum Taurat. Dan Elia adalah seorang nabi besar yang tidak mengalami kematian. Elia sudah lebih dulu diangkat oleh Tuhan ke surga. Baik Musa maupun Elia sudah hidup lebih dulu dari Tuhan Yesus. Kehadiran mereka untuk menunjukkan
karya penyelamatan Allah yang sudah dilakukan sejak masa lampau akan tergenapi dan berpuncak pada pengorbanan Tuhan Yesus di Yerusalem. Ketika murid-murid itu terbangun dari tidurnya, mereka kaget dan takjub sekali melihat penampakan Tuhan Yesus dan juga adanya Musa dan Elia. Petrus menawarkan untuk membangun kemah buat Musa dan Elia. Musa dan Elia hadir bukan untuk kembali ke bumi, tapi untuk mempertegas kemuliaan Tuhan Yesus. Namun tiba-tiba ada awan datang ke atas mereka, dan terdengarlah suara Allah Bapa. Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Setelah awan itu hilang, Musa dan Elia juga sudah menghilang, dan tinggallah Tuhan Yesus seorang diri. Anak-anak yang Bunda kasihi, dalam video tadi tentang Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung. Tuhan Yesus bersama 3 muridnya, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, pergi ke gunung untuk berdoa. Pada saat berdoa, murid-muridnya ketiduran. Nah, adik-adik, pada saat Tuhan Yesus berdoa, tiba-tiba wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih kemilau. Pada saat itulah kemuliaan Allah terlihat dalam diri Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus berbicara dengan Musa dan Elia. Musa dan Elia sudah lebih dulu hidup dari Yesus. Kehadiran mereka menunjukkan bahwa karya keselamatan Allah sudah tergenapi. Tiba-tiba suara dari awan, itu suara dari Allah Bapa yang berbunyi, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Nah, anak-anak yang kekasih dalam Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Dengan cara rajin baca Alkitab, rajin berdoa, dan mengikuti atau menuruti perintah Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu sangat baik dan sangat mengasihi kita. Begitu juga kita sebagai anak-anak kalau di rumah, kita juga harus dengar-dengaran kepada orang tua, supaya orang tua juga sangat sayang kepada kita. Begitu juga kalau di sekolah, kita harus dengar-dengaran kepada guru. Nah, terima kasih anak-anak. Sampai sekian cerita Bunda. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Kiranya firman Tuhan yang tadi kita dengar, yang sudah tadi kita baca, dapat adik-adik semuanya lakukan di dalam kehidupan adik-adik. Oke adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan kita pada pagi hari ini, kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 20, Bapa di sorga mengasihiku. Tahu kan lagunya? Bapa di sorga mengasihiku. Oke, kita akan nyanyi sama-sama ya. Kabar gembira tentang kasih-Nya.
Oke adik-adik, sekarang kita waktunya untuk doa syafaat. Kalau ini mau mengajak adik-adik untuk lipat tangan lagi, jarinya disatuin, lalu kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali lagi kami ke hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami baca dan kami renungkan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus kiranya memberkati juga Bunda Like yang sudah senantiasa memberikan kami tentang firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus berkati Bunda Like, berikan Bunda Like kesehatan, berkati Bunda Like di dalam pelayanan dan pekerjaan Bunda Like. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kalau ini cuma mau pesan satu. Rajin belajar, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker. Kita ketemu lagi minggu depan. Walaupun ibadahnya masih pakai online ya, tetapi kalau nih berharap adik-adik dengan masih tetap semangat mau mengikuti ibadah dan mau mendengarkan cerita-cerita tentang Tuhan Yesus yang lainnya lagi. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Tapi sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian. Kita akan menyanyi bersama-sama, kita harus membawa berita. Oke, dari Kidung Ceria 206. Kita nyanyi bersama-sama ya. Kalau nih ajak adik-adik untuk berdoa untuk menerima berkat. Kembali lagi kami ke hadirat-Mu, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan Yesus karena ibadah kami telah selesai. Terima kasih Tuhan Yesus sudah menuntun ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan sebentar lagi kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Tuhan Yesus jaga, Tuhan Yesus berkati. Kiranya damai sejahtera selalu menyertai kami mulai dari saat ini kekal selama-lamanya. Amin.